dunia ini tidak lain hanya sebuah mimpi untuk menuju alam yang nyata. Di dunia ini sudah jelas bahwa hidup di dunia kita hanya meniti. Dunia hanya meniti kita. Dalam perjalanan satu di Belangka, orang kadang-kadang tidak tahu, lupa dengan kematian. Dia tidak tahu kematian tidak pernah melupakan dia. Rata-rata manusia lupa dengan kematian, padahal kematian tidak pernah melupakan dia. Orang rata-rata ingin supaya tidak berpisah dengan kemewahan duniawi. Dia tidak tahu kemewahan duniawi pasti akan berpisah dengan dia. Orang tidak tahu terlalu mengumpulkan hartanya di tangannya. Ya, dia tidak tahu hartanya pasti akan terlepas dari tangannya. Kenapa? Karena hidup ini untuk mati. Hidup ini cuma sementara. Nah, maka apapun kehidupan kita yang kita jalani, semewah apapun, tidak seujung kuku kemewahan di alam yang kita akan pulang. Kita di sini hanya merantau. Di dunia ini hanya tempat persinggahan sementara untuk bercocok tanam, sehingga sebentar berkebun. Kita berkebun di dunia ini karena Rasulullah mengatakan, ad-dunya majrul akhirat. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Kalau di dunia ini kita tahu bahwa kita hanya singgah, perjalanan kita saja dari rahim kita menuju ke akhirat, singgah sebentar di dunia ini. Di dunia ini kita menanamkan benih yang baik, hasilnya nantinya kita akan miliki di akhirat setelah kita pulang kampung asli. Kampung asli kita adalah kampung abadi, yaitu di sanalah. Kalau perbuatan kita menanam benih di alam yang palsu ini, kita menanam benih-benih yang baik dengan perilaku yang baik, maka kenikmatanlah yang akan kita miliki ketika sampai kita pulang ke kampung halaman, sampai ke akhirat. Dan juga kebahagiaan pun akan kita rasakan di sana. Sebaliknya, kalau perbuatan perilaku kita menanam benih di dunia ini hanya dengan cara yang batil, cara yang salah, melakukan dosa ibaratnya, maka otomatis kita pulang kampung nantinya penderitaan yang akan menyelimuti kita, sedangkan kesengsaraan yang akan kita rasakan. Kalau sudah diselimuti oleh penderitaan di kampung halaman yang terakhir, maka itu berbahaya sekali. Padahal kita tidak tahu bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara, tempat yang asli adalah di akhirat. Nah, dunia bukan tempat kita untuk tinggal, tapi dunia tempat kita harus meninggal untuk mengalami hidup baru. Digiring kita ke dunia ini untuk siap-siap meninggal. Bukan siap-siap apa? Bukan siap-siap apa? Siap-siap meninggal. Kita masuk ke alam lain, ke alam kubur, bukan karena kematian, karena menyusuri hidup yang baru. Nah, kalau kita ini tidak mati, cuma jasad yang mati. Sampai di kubur hidup yang baru. Setelah itu terus sampai kita mengalami hidup yang abadi di akhirat. Nah, kalau baik dia, maka di surga kita ditempatkan dengan kekayaan, kemewahan, kebahagiaan yang abadi. Kalau buruk dia, maka dia akan ditempatkan di neraka yang dahsyat, sengsara, penderitaan, tangisan dan jeritan akan terus berlangsung, tidak ada hentinya. Itu. Karena di neraka itu tidak sama dengan di surga. Di surga nikmat, di neraka itu orang neraka bagaimana? Karena mati cuma sekali kan, tidak mati dua kali. Cuma di neraka itu orang setengah mati setengah hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Orang di dalam neraka itu tidak mati, tidak pula hidup. Namanya setengah mati, setengah hidup. Saking sulit. Kullama nadjas juluduhum badalna jaldan ghaira liyazuqul azab. Setiap kali kami gantikan kulit mereka, dipukul, dibakar, dihanguskan jadi debu, ganti lagi dengan kulit yang baru, pukul lagi, ancam jadi debu, ganti lagi, begitu terus. Liyazuqul azab, agar mereka merasakan bagaimana penderitaan azab di neraka. Nah itu di Al-Quran itu dibilang itu. Orang di neraka setiap kali kita pukul, setiap kali dipukul jadi debu, hangus, hancur, diganti lagi kulit yang baru, pukul lagi, jadi kegiatannya hanya sakit terus. Nah, berganti kulit, penderitaan tidak pernah berganti. Nah, sakit terus, sehingga mereka di neraka baru berpikir penyesalan di dunia tadinya tidak sempat bertobat,
masih lalai, sudah meninggal baru dia berpikir ingin kembali ke dunia. Rabbana akhrijna minha, ya Allah Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, balikkanlah kami ke dunia, kami akan berbuat kebaikan lagi. Fa in uduna fakunna dhalin, kalau kami mau ulang lagi seperti itu, melakukan kejahatan, baru benar-benar kami orang yang teraniaya. Tidak bisa menyesal ketika itu. Fazukur, rasakanlah azab, wala tukalim, jangan kau berbicara dengan aku. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan besar kita sadar bahwa selama ini kita banyak sekali kesalahan kepada Allah. Kesalahan apa? Bukan hanya kesalahan zahir, kesalahan batin. Barangkali kesalahan zahir sudah kita mulai lepas setelah kita jadi ibadah. Tidak lagi mencuri, tidak lagi mabuk, tidak lagi narkoba, tidak ada lagi menipu. Mungkin tidak ada, tapi dosa batin masih lebih banyak dari pasir barangkali. Sering kita menilai orang terlalu jelek, padahal dia yang lebih jelek, begitu. Maka kata Sayyidina Ali, kejahatan yang paling buruk bagi manusia adalah penilaian jahat kepada orang, sementara jahatnya bagi orang jauh lebih besar ada pada dirinya. Nah, itu berbohong, iri, dengki, sentimen, ujub, sombong, itu penyakit zahir. Maka kita tahu berarti banyak dosa. Kalau kita tahu kita banyak dosa dan kita menyesal, kita akui kesalahan ini yang tidak layak kita menjadi penduduk surga karena banyak dosa, sementara kita mengharapkan surga, maka kita segeralah bergegas minta ampun kepada Allah. Ketika Allah beri kesempatan, kasih sayang Allah diberikan kepada kita momentum Ramadan yang ada ini, pertanda Allah masih sayang dengan kita. Bagi hamba-hamba yang ingin mensucikan diri, membenahi diri, gunakanlah Ramadan semaksimal mungkin. Berdoa, beribadah, berzikir, bermohon ampun dari dosa-dosa yang kita pernah melaluinya.